Saya mau makan. Salah. Oke, selamat sore semuanya pemirsa. Kembali lagi bertemu dengan kita semua di Parotkesan di Sub Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau-beliau inohong-inohong di Sub Kabupaten Bandung, terutama senior kita ya, yang sebentar lagi katanya sih mau udahan jadi pegawai. Beliau adalah Bapak Dhani Sandra Krishna. Terima kasih. Hadir bersama kita. Beliau adalah pucuk pimpinan di Kabupaten Bandung. Kalau disebut di kita semua itu namanya Bayu Satu. Bayu Satu. Beliau adalah Pak Kadisub Pak Hilman Kadar. Samping saya, tidak lupa saya perkenalkan. Siapa tuh? Musuh bubuyut, Pak. Beliau Pak Agus Heri Setiawan, adik dari Pak Dhani Sandra Krishna. Beliau adalah Kabid Fasilitasi Layanan Perhubungan. Pak Agus Heri Setiawan. Halo Pak Alek. Atau sering disebut Alek. Alek. Ya, dan saya sendiri, saya Isnuri, saya Kepala Bidang Angkutan. Pada kesempatan kali ini kita ngobrol-ngobrol tentang ya seputar Dinas Perhubungan, seputar pengalaman kerja kita, terutama pengalaman kerja beliau-beliau yang sudah sampai pada saat ini sampai ke karirnya yang sudah sekian tahun bekerja dari zaman CPNS, dari zaman dulu baheula pisan lah gitu. Selamat sore Pak Dhani Sandra Krishna, atau yang biasa kami manggilnya sebenarnya Kang Dhani. Oh, selamat sore adikku. Iya. Kan sehat kan? Alhamdulillah. Gini kan, kita kumpul bareng sini ini sekarang sebenarnya kami dari rekan-rekan itu suruh bahasanya rempuk Kang Dhani. Siap. Bahasa rempuk Kang Dhani ini ya dengan kita ngobrol-ngobrol yang santai, yang sekiranya berbagi pengalaman dan lain-lain. Oke. Mungkin Kang Dhani mau menyampaikan dulu apa yang Kang Dhani rasakan selama di Disub, atau jangan pengalaman dulu lah, kalau pengalaman nanti aja. Ya, apa yang selama ini menjadi yang dirasakan menjadi pengalaman Kang Dhani di Disub? Kalau di Disub, ya pengalaman saya cukup baik, bahagia gitu. Dan di Disub ini memang ya di mana di Disub ini keluarganya cukup mumpuni, cukup baik gitu. Sampai orang-orang yang sudah keluar dari Disub pun sangat merindukan gitu untuk di Disub. Oh, gitu ya. Oke, jadi di Disub keluarganya luar biasa. Keluarganya luar biasa ini. Mungkin karena sering lewat Kang. Oke, jadi dengan adanya Kang Dhani hadir di sini ini dengan beliau-beliau juga, kita temakan saja atau kita beri sebuah, Biar bagus kasih judul dulu. iya, sebuah apa sebutan dan judul. Judulnya adalah Dandru Selamanya. Ini ya, kenapa ada Dandru Selamanya ini yang harus kita bahas terlebih dahulu, gitu loh. Panggil nama Pak Jidan. Kalau nggak pakai Pak, gitu ya. Mungkin Kang Dhani bisa cerita terlebih dahulu kalau memang
sebutan Kang Dani itu Dandru gitu loh. Boleh. Makanya kita angkat namanya judul pada podcast kali ini adalah Dandru Selamanya. Jadi harus kita tahu dulu sejarahnya, apakah Dandru itu dari bahasa dulu waktu jadi pimpinan di Regu, atau memang Dandru itu komandan rusuhan, nah gitu loh. Maka Kang? Oh, jadi gini ya. Awalnya timbul Dandru ini berawal pada tahun 1999. Pada saat itu. Saya masih pendidikan itu sebenarnya. Oh, kalau saya udah bekerja. Udah jadi kepala seksi waktu itu. Wow. Kepala seksi teknik sarana dan prasarana. Oh, luar biasa. Iya. 99 loh, 99 loh. Udah kepala eselon 4. Karena dulu kepala dinas eselon 3. Nah, timbulnya kata Dandru ini berasal atau awal mulanya pada saat pelimpahan parkir dan terminal. Jadi apa hubungannya itu? Apa hubungannya? Hubungannya Sama ini? asalnya itu dari Dispenda pindah ke Disub dan merekrut orang sebanyak kurang lebih 770 orang. Wow. Perpindahan itu. Nah, karena saya sebagai atasannya yang merintis itu, maka para kepala terminal dan koordinator parkir yang mengecap saya sebagai Dandru. Nah, Itu aja. kenapa namanya. Dandru kan? Kenapa nggak Danton? Kenapa nggak dan Dansat. Apa lagi gitu loh? Ya, karena pada saat itu karena ya kekeluarganya juga cukup baik ya. Ya kalau kemana-mana ya selalu bareng mengajak saya, dan akhirnya ya timbullah kata-kata Dandru ini. Terutama dari sesepuh kita yang sudah almarhum Pak Imam Sumarmo. Iya. Disitulah timbul kata Dandru, komandan Regu. Iya, Jadi Regu kemana-mana gitu. Jadi bukan Regu dalam Regu 10 orang, bukan ya? Oh. Regu ulin, Regu mancing, segala rupa gitu. Jadi ternyata dulu ya memang sudah ada regu-regu ini tercipta gitu kan. Regu sudah ada. Ya, istilahnya dituakan lah. Oh, dituakan. Jadi regunya itu walaupun bukan 10 orang, tapi ada regu mancing, Regu mancing, ngaliwet. regu yang nyumput juga ada. Wah, ini dia. Oke, walaupun ini apa namanya sudah dikatakan Dandru dari dulu, maksudnya sampai sekarang pun masih yang orang-orang lama itu masih nyebutnya Dandru. Nah, ini berarti ada yang kesan. Ini Pak Kadis. Jadi ada yang berkesan nih tentang Dandru. Oke. 2013 saya masuk ke Dinas Perhubungan ya. 2019 saya keluar, berarti kurang lebih 7 tahun lebih. Iya. Waktu itu saya masih kurus ya masuk ke sini. Pernah Siapa bilang Itu Saya ini juga kurusan 69 ya? 69. 69. Nggak jauh beda lah. Ya. Saya masuk 2013, sosok profil Pak Dani ini, Pak Sekretaris, memang secara visual sudah upload ya. Oh, pas masuk sini sudah kalau sekarang bahasa sekarang odol. Upper dimension overload. Nah, itu ini yang menarik gitu ya buat saya, karena ceritanya yang saya dengar dulu Pak Dani juga pernah kurus pada masa pendidikan. Oke, nah ini kan secara visual terlihat sekarang ya kenyataannya seperti ini. Ini sejak kapan ya ada penambahan berat badan yang signifikan gitu ya? Karena memang saya lihat di fotonya itu kurus dulunya, kurus. Ya, dulu masih sering olahraga juga, sama juga sering olahraga masih. Tapi walaupun begitu, performa gitu ya, secara ini masih oke lah, kinerja bagus. Cuma Dan jarang sakit, nak. Hah? Jarang sakit. Jarang beliau. sakit. Alhamdulillah. Walaupun habis duren 3 itu jalan sakit itu yang menarik buat saya gitu ya. Dan tidak pernah kolesterol juga.
Iya. Ada itu aman itu yang Normal itu. Iya. Makanya sejak kapan mulai ada peningkatan berat badan yang signifikan? Itu yang jadi pertanyaan saya gitu ya. Karena saya masuk sini saya dulu masih kurus, gitu. Masih jauh lah. Lamun di foto teh jadi angka 16 lah. Minimal segitulah. Oke. Gimana ceritanya? Ya, sebentar dulu. Pemirsa, ini bukan body shaming ya? Bukan. body shaming. Bukan body Ini shaming. akrab. Tetapi kan keakraban yang Sudah dekat. sejarahnya ini sudah kita tahu gitu loh. Yang dulunya Pak Sekdi sini Kang Dani ini dulunya sering olahraga, badannya bagus lah. Bagus. Duh, saya Kalau lihat kesininya menjadi agak tidak kurus. Itu ya makanya mohon maaf ini bukan body shaming. bukan. Gimana Kang? Jadi gini ya, awalnya terjadi peningkatan overload yang ya cukup signifikan naiknya itu dimulai pada tahun 2005 kalau nggak salah. 2005. Pada saat usia 39 tahun. Dimana pada saat itu kalau nggak salah ingat saya kena batuk yang cukup lama. Batuk cukup lama. Batuk. Batuk. Bukan makan Batuk cuy, batuk. Nah, itu batuk. Pada saat itu kan karena batuknya tuh gak sembuh-sembuh. Saya ke dokter. Dokter bilang, "Bapak umur berapa?" 39 dok, kata saya. Bapak merokok? Alhamdulillah. Sehari bisa 2 bungkus, Surya 16. lama nggak rokok. Dulunya ngerokok 2 bungkus, Surya 16. Tadi dokter bilang, "Pak, menjelang umur 40 nanti penyakit tuh gini. Gitu ya. Bapak saya keluarga." "Ya sayang dok," kata saya. "Kalau begitu coba berhenti ngerokok." Berarti salah dok. Dari situlah saya berhenti merokok. Bukan sedikit-sedikit, langsung saya berhenti. Nah, sekarang kita harus tahu juga ini apa hubungannya berhenti merokok dengan ke body. Nah, Ini ceritanya dari berhenti merokok itu kompensasinya Ngemil. permen dan ngemil. Itulah yang Dokter berarti. dia salah dokter. Jadi kameramen tuh yang kurus itu, ya, kalau kamu mau gendut, ya, mau menambah berat badan, berhentilah merokok, ya, berhenti merokok. Gantilah sama Ngemil. Tapi kalau sama ngemilnya terus, bubar jalan. Betul. Jadi itulah, dari situlah peningkatan berat badan susah untuk dikendalikan. Ini jadi pelajaran buat kita semua. Tapi Jadi pelajarannya jangan berhenti merokok. wah ini ada sensor ini. Bahaya nanti kita sama Dinkas nanti. Komandan regulier ya. Oh berarti tadi itu juga ya. Regu mancing, regu ngaliwat, regu liur. Iya. Ya memang pada saya itu kalau tadi subur reguler karena kegiatannya waktu kepala terminal sampai parkir itu tiap minggu itu. Oh setor. Bukan setor. Kita main, ngajak mancing, gitu. ngajak main. Wah, macam-macam lah itu. Ya masih zaman dulu lah ya, Iya. masih mungkin Delace mungkin masih ya. Apa udah disu ya? Udah disu perhubungan. Ya. Apa Disitu- kesimpulannya? Kesimpulan untuk badan seperti ini kita harus banyak ngemil kan? Kalau memang harus gendut gitu. Tapi kalau memang tidak gendut, harus tidak gendut berarti jangan banyak ngemil. Karena memang Kang Dani kalau di rumah pakai keler segini. Sebenarnya tidak besar sih, agak kurang kurus saja. Tapi walaupun besar gini dah, alhamdulillah. Alhamdulillah Penyakitnya sehat, benar sehat. salut saya. Sehat. Ya memang kalau masalah body sebenarnya kita bagus semua. Mas Agus juga dulu zaman tahun ini juga bagus ya. Saya pernah bagus benar. Pernah Mas. Pernah insya Allah. Dan Ya. sekarang masih bagus. Pak. Ya mungkin berbagi pengalaman sama Kang Dani kalau waktu Bah. Kang Dani sudah di sini Mas Agus pindah ke sini, itulah
interaksinya seperti apa kalau lihat perubahan body juga? Saya pindah ke sini tahun berapa ya Kang ya? 2021 ya Kang? 2001. Beda berapa angkatan kalian? Kang Dani angkatan 7, saya angkatan 11. Beda 4 angkatan. Iya. 4 angkatan. Oh ya, beliau-beliau ini ada lulusan ini. Kalau sekarang namanya STTD, Sekolah STTD ya? Tinggi Transportasi Darat. Mohon izin, kami angkatan ALM. Ya, maksudnya kalau sekarang namanya itu. Ya. Kalau dulu namanya AL Akademi Lalu Lintas, ya. Ya, gitu. Beliau angkatan 7, Mas 7. Agus angkatan 11. pengalaman dong, kan dekat nih. Sebetulnya banyak pengalaman pada saat kami bertemu. Oh, justru pas Iya, kita ya. banyak pengalaman di luar dinas terutama ya. Kan? Iya. Perbedaan kita menu, perbedaan beli oleh-oleh, perbedaan banyak perbedaan kita sebetulnya. Lampung. Tapi ya kalau Lampung itu susah diceritain. Kalau nggak salah ini saya ada saksi sih, saya Ya. juga deh ini. Tapi di antara itu semua kan banyak kesan kan, banyak kesan. Nah gini Mas, maksud saya ada cerita yang menggelitik tidak? Jangan yang Cerita yang vulgar lucu. gitu, Mas, ya. Yang bepergian sama Kang Dani, tapi nggak sampai marah-marahan lah gitu maksudnya. Hampir marah-marahan. Jadi kalau kita pergi rombongannya ya, sebaiknya memang kita beda mobil, beda mobil. Karena memang Kang Dani ini tipenya, kalau boleh mohon izin ya Kang ya, kasih kesan Kang Dani kemana-mana itu harus bawa oleh-oleh. Walaupun Ya, benar. sekedar pete yang di kita juga banyak, waluh di kita juga banyak. Kalau kita itu biasanya ada data dengan data primer Mas. Coba cerita yang real satu aja kira-kira gimana? Terlalu panjang diceritakan. Terlalu panjang. Saya mungkin dari versi Kang Dani aja. Saya ikut aja lah. Mungkin saya ngerasa Kang Dani pernah kesel banget lah sama saya. Jadi mungkin nggak berani untuk ini aja. Sering. Ya. Kemungkinan. Bedanya apa tuh? Kang Dani senang belanja, Mas Agus apa? Dan saya nggak suka berhenti belanja. Nggak suka berhenti. Kayaknya nggak feminin. Feminin kalau feminin gitu ya. Pantesan Umi sering main kalau luar kota ya, nggak pernah oleh-oleh. Dan memang karakter kita, Kang Dani suka makan, saya enggak. Saya gemuk itu karena diajak Kang Dani. Terpaksa. Iya, jadi memang saya sama Mas Agus cukup akrab lah, cukup Akrab. dekat. Cuman kalau untuk pergi bersama memang Beda banyak prinsip kita. banyak ketidakcocokannya, beda prinsip. Beda prinsip. Sebenarnya kalau saya mau cerita juga, saya jadi saksinya terus itu kan. Iya. Ya, mau di ruangan, Enggak usah lah kalau memang jalan itu. di apa namanya kita dari tempat wisata atau pulang nonton bola pernah kondangan gitu. Apa itu? Ya tentang oleh-oleh itu tadi. Kembali lagi tentang oleh-oleh. Satunya pengen oleh-oleh, satunya Pak Kadis mungkin ini mungkin belum ada lah. Kalau nggak salah kita pernah jalan ke Lembang kan. Kang Dani minta berhenti hanya untuk beli daun bawang. Bukan daun bawang. Iya, bukan di situ, itu bukan di Lembang, tapi di Lampung. Daun bawang kan. kalau Lampung Mas, Nanas dan di Sukabumi. Apa itu ributnya di Sukabumi, kita makan siangnya di mana jadi? Banyak ya? Lumayan lah. Ya itulah. Itu dari sisi Jadi makanan. itulah kesannya. Tapi setidaknya saya pernah punya pengalaman menarik banyak pada saat saya pernah satu bidang di bawah Pak Kadis, mungkin udah di sini juga di ya. angkutan dulu ya. Iya, Di angkutan bener ya, pas di angkutan. Iya, jangan Pas, pas Kang Dani jadi Kabid Lalin, saya kebetulan jadi kasih manajemennya di bawah beliau langsung. Hal-hal sebetulnya kalau saya dengan Kang Dani ini komunikasinya tidak formal. Kadang-kadang saya diam itu takut salah ngomong aja. Saking akrabnya dan sebagainya. Disposisi pun saya berani menjawab. Kang nggak mau itu. Itu saking dekatnya, saking akrabnya. Terlepas dari beliau marah atau dan sebagainya ya. Di momen ini saya minta maaf lah. Walaupun dari hati mas saya langsung minta maaf itu kan. Insya Allah lah. Ya itulah pengalaman bekerja. Iya. Kakak adik dalam satu bidang. Susah dibedakan antara pimpinan bawahan, kakak sama adik, udah kawan main, susah lah. Adiknya aja itu mah. Bisa jadi Tapi memang gitu. Susah. Memang saya itu susah lah untuk marah ya. Susah. Iya. Susah. Ya. Saya nggak bisa marah. Sampai betul yang dikatakan oleh
Mas Agus itu betul. Pada saat saya mendiskusi dia menolak, saya nggak bisa marah. Nggak bisa marah. Nggak bisa marah. Tapi kan nggak nangis di panggung. Tapi saya hanya mengingatkan saya pada satu saat Lah, iya, dia iya, akan iya. jadi pemimpin gitu. Wah, mendoakan. Karma. Karma gitu, kan mendoakan. Dan modal Kang Agus ini susah untuk diingatkan, harus oleh ya suatu kejadian. Jadi Kelihatannya memang saya lagi menuai jadi dia akan merasakan pada saat gimana seandainya anak buahnya dia menolak gitu ya gitu itu. Perasaan sekarang juga sudah. Statementnya harus dilain. Ada lain boy. Tapi karena saya nerima bahwa itu suatu perputaran posisi Kehidupan, roda kehidupan. Iya, roda kehidupan. Iya. Saya dijalani aja kan, dijalani. Mungkin agak sedih sedikit nggak masalah, nggak masalah. Ya, jadi memang ini pengalaman bekerja sudah di level memang sudah sama-sama jadi pejabat gitu kan ya. Sudah. Ya memang adalah kalanya kakak sama adik itu. Di keluarga juga kan kita suka percecokan, tapi kan ini saking akrabnya Kang Dani sama Mas Agus. Nah itu tadi. Saya mah Susah membedakan. Saya mah Kang Dani nggak terlalu sering berdebat karena saya banyak kalah kan. Iya. Kalau dia enggak. Ini salah satu karma yang terbukti ini kan. Iya. Mas Isnuri ini kan jadi di bawah saya menggantikan Kang Dani, saya digantikan sama Isnuri. Iya. Iya kan? Nah di situ lebih parah lagi dia karmanya berlipat kan. Jadi, kalau sama Kang Dani itu seminggu sekali mungkin ribut, sama dia hampir tiap hari. Ya, benar. Sebentar, ini tentang Kang Dani. Kok jadi ribut dua? Untuk kalian nanti ada podcast. Ada Ini kan bagus dulu. Ini cerita Kang Dani ini menyampaikan bahwa karma itu memang ada. karma is real. Istri, jadi Kang Dani mudah-mudahan memberhentikan doanya gitu. Doanya. Oke. Berbagi pengalaman. Biar agak teredam emosinya, kita ngopi dulu. Ngopi dulu. Iya kita ngopi. Iya berita ini. Ini nggak harus tukar tempat duduk gitu? Hah? Ya, nggak ada yang Aman. Oke, masih aman. Sebenarnya kita ada gitu-gitu juga. Kadang-kadang suka acting juga Mas ya, biar agak seru kan ya. Kalau saya mungkin acting, kalau kamu enggak. Oke, sambil kita mengenang Danru selamanya ini. Wah, jangan mengenal. Bahasanya ini apa mengenang pengalamannya. Maksudnya pengalamannya benar. Iya. Mengenang. Pasti ada. Masih flashback. Ya, flashback gitu maksudnya. Flashback. Kita mau flashback gitu kan. Mengenang. Karena gini, Kang Dani ini sudah bekerja di sini tadi tahun berapa? 95. 95. Saya aja baru lulus SMA 97 kan ya. 25 tahun. Wah, 25 tahun. Ya kata kalau Jadi 95 pada ini udah masuk. iya. Kalau kata Erik tadi kan wajar lah mau pensiun. Sama. Tua. 89. Berarti kita hampir bareng masuk 95. 89 maksudnya. Ya, cuma kalau 89. 89 itu masih masa kerjanya dari 89. Tapi lulus masuk pendidikan ya 89 ya. masuk pendidikan keluar pendidikan 88. Oh, kalau benar 88. NIP saya di 89. Ini 89. Nah, sekarang saya ditempatkan di Surabaya. Nah, ini cerita pengalaman Kang Dani untuk dari lulus dulu sampai masuk ke Kabupaten Bandung, mungkin sejarahnya kan akan berbeda ya. Dulu kan namanya LLD ataupun apa, sekarang kan namanya Disub gitu. Mungkin Kang Dani bisa cerita dari lulusnya dulu terus penempatan di mana, terus sampai jadi penancap tonggak di Kabupaten Bandung seperti apa? Jadi saya lulus pendidikan dulu namanya ALL ya di Bekasi di Cibitung. Masih Di ganteng. Kampung Hutan ya masih kurus. Masih ganteng ya? Kalau lihat fotonya kita pas bawa
Apa kalau ini Bang? Sopran. Sopran tuh ganteng Dan banget. kurang tadi harusnya ada foto di sini. Dulu. Jadi saya lulus 88. 89 saya diangkat ditempatkan di Kanwil 13 Jawa Timur di Surabaya. Ya di Surabaya saya kurang lebih sampai 92. 92 saya dipanggil lagi untuk melanjutkan ke diploma 4. Oh, masuk pendidikan lagi. Tapi di 92 itu proses perpindahan pun sudah keluar. Oh, jadi Saya sambil pindah ngajuin ke pindah sambil Kanwil, tempat. ke Kanwil 10 Jawa Barat. Nah pada saat 92 itu saya dicari oleh Kanwil 10. Dan itu kemana? Oh, jadi Dia udah pindah menghilang. tapi orangnya nggak ada. Taunya ada di Bekasi. Oh. Dilanjutkan. Jadi maksudnya di Surabaya sudah tidak terdaftar, sudah masuk ke Kanwil Jabar, tapi orang yang Tidak tidak ada, ada. tidak Taunya terdeteksi. Tidak terdeteksi. Taunya? Tapi gajinya ada di sini di Kanwil Sudah Kanwil 10. Kanwil 10 Jabar. Jabar. Taunya ada di Bekasi melanjutkan ke diploma 4. Jadi sempat Berarti menghilang dengan termasuk lama banget Kang Dani Apanya? kerjanya. Apa enggak lelah? Nah, dari situ Itu pencapaian terbaik Kang Dani lah ya. Pencapaian Ya. terbaik Kang Dani. Nah 93 orang ke Kanwil. Nah pada saat sampai tahun 95 pada saat itu ada otonomi daerah ya. Otonomi daerah percontohan. Kebetulan Kabupaten Bandung sebagai otonomi daerah percontohan. Di situ saya ditawarin mau nggak ke Kabupaten Bandung. Oh, dari Kanwil itu. Iya dari Kanwil itu. Ya, Tahun di berapa, restu. Kang? 95. Baik. Kanwil teh di mana Kanwil teh? Kanwil di Jalan Supratman. Supratman. Dekat Basecamp kami itu. Dekat. Padahal Cikasok. sebetulnya di Logam ke Kanwil lebih dekatnya. Enggak, logam itu sekarang. Oh. Pasir Impun ada cerita lagi. Pasir Impun. Oh, pas ribut mah setelah di sini. Di sini. Ya. Dulu di Suryalaya, kan di Logam. Padahal lebih dekat kan di Kanwil ke Surabaya. Dekat. Nah, milih ke Kabupaten Bandung. Ya, itu tadi apa namanya sejarahnya gimana jadi ke Kabupaten Bandung dan gimana dengan secara kantor ini gitu maksudnya. Pada saat di Kanwil ya, saya ingin pindah ke Dinas Perhubungan Provinsi. Nah, tapi ditolak, alasan can 2 tahun, belum 2 tahun dan maka saya kesal kan sama kalau salah pada saat itu Pak Munaji. Oh iya, Pak Pak ininya Pak Kabid Kanwil apa? Angkutan. Oh, Kabid Angkutan Pak Munaji. Kamu belum 2 tahun. Jadi nggak boleh Tapi pindah. dia itu ada kakak saya yang masuknya belakangan kok diizinkan pindah ke pindah. Oh, ada senior yang belum 2 Ada. tahun juga bisa pindah. Nah, ya saya kesel. Jadi pada saat itu begitu ada penawaran tahun 95 ya udah saya pindah. Pindah ke Kabupaten Bandung. Namanya di sini sudah Dinas Perhubungan gitu ya. Pada saat itu kan ya sudah Dinas Perhubungan. Awalnya kan di sini cabang dinas. Masih cabang dinas. Cabang Dinas Perhubungan Provinsi. Ya cabang dinas Kang Dani masuk dengan percontohan itu ini jadi Dinas Perhubungan ya. Iya. Jadi Awal Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. 95 Bulan 5 mah masih rela aja. Iya, masih dinas LHJ ya. Cabang dinas LLAJ. Iya. Oh, masih Cap Dinjun ya? Enggak, Walaupun otonomi? masih otonomi tapi namanya DLAJ. dinas LHJ. Kalau LLAJ nggak ada cabang Pas dinas. Oda. Ada juga DLAJ. Iya, DLAJ. Cabang Dinas lalu lintas perpanjangan serta tangan ini tuh Kang. Perpanjangan dari Ya tapi karena otonomi tadi itu ya. Iya. Tapi intinya mah kan dari kebetulan kesatuan. Kabupaten Bandung Iya. sebagai otonomi percontohan. Iya. Sama Pak Kadis juga datangnya Oh, karena percontohan juga 95. dulu ya. Nggak tahu lupa lagi. Ya, 95 2024. 95 2024 itu berapa tahun rekan-rekan? Saya ngitungnya agak lemot ini. Ya, 29 tahun lah. 29 tahun. 29 tahun lebih. Ya. 29 tahun di Dinas Perhubungan Kabupaten Oh, Bandung. nggak pindah-pindahnya. Iya, dan itu Astagfirullah. apa yang Alhamdulillah. sudah dilakukan di dinas ini mungkin ya bagi pengalaman ataupun pencapaian terbaik ataupun pengalaman yang kurang mengenakan lah apa Bang? 29 tahun loh ini ya. Nah, dalam range 29 tahun ini kira-kira apa yang menjadi pencapaian Kang Dan ini?
Kalau pencapaian ya selama 29 tahun dengan berganti-ganti kepala dinas sampai terakhir Pak Hilman ini kurang lebih 11 kepala dinas saya mengalami. Dari kurun waktu selama 29 tahun lebih ini ya. Jadi 28 bagi 11 berapa? Rata-rata gitu. Rata-rata. Ya, rata-rata. Ya pencapaian paling ini mah tahun 99 di mana saya bisa mengembalikan tugas pokok fungsi LLAJ ya. Pada saat itu parkir dan terminal yang asalnya di Dispenda pindah ke Dinas Perhubungan. Kembali fungsi ke fungsinya. LLAJ. Walaupun ya tantangannya sangat banyak. Pada saat itu Kadispenda itu Pak Arifin Suhara. Oh iya, Pak Arifin ya, zaman Pak Arifin ya. Saya sampai ya sedikit rada inilah dengan Pak Arifin. Ya biasalah, adu argumen lah. Karena tugas pokok mereka diambil oleh kita. Nah pada saat itu setelah parkir terminal masuk ke Disub, tiba-tiba Pak Arifin dilantik jadi Kadisub. Itulah yang menjadi dilema saya. Kayaknya ada kenangan tersendiri. Kalau kemarin sudah berdebat terus jadi ketemu bareng itu Mas, kayaknya ada chemistry yang sudah. Kita harus profesional. Wajah datar Ini ceritanya Danru flashback. Iya. Tong wae pekerjaan wae ya. Padahal oke punya istri, ya kan? Nikah tahun sabaraha dulu? Saya nikah tahun 95. Kumaha ceritanya itu? Cerita nikah. Bukan cerita nikahnya. Cerita pertama ketemu. Setelah itu nikah. Karena istri Pak Dani juga mendampingi selama Pak Dani di Iya, perhubungan iya, pasti. gitu ya. Selalu. Jadi dia tahu persis gitu ya. Tak kumaha ceritanya teh dulu ketemu jeung Bu Dani teh ya. Gimana? Kalau ketawa saya ada curiga, ketemu gimana ya? Gimana ya? Ari ditanya pekerjaan wae mah lireun. Jadi ya pertemuan yang cukup Romantis. enggak sih. Cukup aneh sekali itu tuh. Pertemuannya Januari ditertemukan Januari, nikah bulan Agustus. 8 bulan. 8 bulan. Ya pada saat itu saya masih pacaran juga gitu. Pekalongan ya. Bad boy. Bu Dani ini sedikit kita mau berbagi pengalaman sebelum nikah sama Bu Dani ya. Iya. Namanya Teh Susi kan ya? Iya. Teh Susi. Tapi nggak usah diekspos banget lah ya. Karma lagi ya. Karma nanti. Jadi gini, Ceritanya kan sebenarnya ada. tuh ya kalau disebut perjodohan bapak gitu ya, antara Siti bapak Nurbaya. saya dengan bapaknya Teh Susi itu cukup Cesar. kenal baik Cesar. gitu. Ya, Pada saat itu saya diperkenalkan. Oh gitu. Iya. Perkenalkan. Tapi kalau dijodohin mah Enggak sih. sekarang dijodohin besok nikah, tapi kalau pacaran 8 bulan mah pasti pacaran. Iya, pacaran. Dipertemukan anak keluarga. Anak keluarga. Pacaran gitu. Makanya singkat. Oh, ya, apa. Karena dua keluarga memang sudah dekat gitu. dekat, iya. Itu aja. Dari berkeluarga ini berapa sudah punya junior? Punya jagoan 3. Wah, mantap. Sudah Ya, tentunya alhamdulillah. dengan dinas 29 tahun aja kita sudah tahu ya dari menikahnya 95. 96 dapat anak pertama. Tokcer. Tokcer. 96. Gimana cara angkat teleponnya? Aduh. dari sini itu saya mau mengarah ke sana sebenarnya. Teh. Cara angkat telepon bagaimana maksudnya? Ya. HP. Gini berarti. Kan cara angkat telepon juga gini. Ya. Jadi gini ada bahasa punten ya Kang Dani ya, mungkin Kang Dani bisa berbagi
pengalaman untuk kita semua gimana situasi kita memperlakukan di keluarga gitu maksudnya kan, dengan kasih sayang itu seperti apa kan gitu kan. Kalau kita suka pulang malam kan kita lihat ya, pulang malam habis maghrib itu kan tentu ada yang nelpon. Kalau saya biasa suka ditelepon istri, makan belum gitu kan. Saya yang nelpon udah maksudnya. Jawabannya apa kira-kira? Kami udah tahu sih jawabannya. Saya agak sensitif sebenarnya, takut juga sebenarnya. Jadi mau ngorek telepon. Enggak, bukan mengorek ini Pak, berbagi aja. Cuman salam sapanya aja. Iya, gimana jawabannya? Kalau saya maksudnya telepon nih. gini, Ya. kalau ketika Pak Dhani agak pulang malam ya, contoh misalnya, Cleaning gitu nah. misalnya contoh di sini sedang istirahat nggak play misalnya contoh, sudah telepon tuh dari Bu Dhani, Cleaning gitu. ini maksudnya ya, cara ngangkatnya atau cara Intonasinya dulu. Pasti lihat dulu. Dilihat dulu, HP-nya dilihat dulu lah. Cleaning itu kan kelihatan nih. Coba saya telepon Mas. Nah, ada namanya keluar nih. Ya, coba Erik. Kering. Halo, Pak? Halo. Halo? Di mana, Pak? Jadi kantor tuh. Oh, pas makan tak, Pak? Oh belum. Begitu jawaban. Begitu. Masalah gini begitu jawab. Dari kantor tuh emangnya di. Oh, ya soal Gitu. Udah makan, Pak? Bukan gitu dari sana, dari telepon dulu. Makan awal ya. Bukan. Begitu. Di mana Pak? Jadi kantor tuh. Nah, kan gitu. Emangnya di tempat. Gitu. Sekali. Jangan sahabat. Ya coba wewe tuh. ini asli. Saya memang jauh, tapi pada dasarnya saya sayang. Saya tidak apa ya. Jadi memperlihatkan kasih sayang itu seperti itu. Betul. Saya tahu ada yang menyatakan bahwa ketika seorang laki-laki nih ya tidak romantis terhadap istrinya, itulah laki-laki sejati sebetulnya. Itu sebetulnya. Kalau itu Jadi yang romantis mah Lebay. Ada modus. sebenarnya kalau kami mau melihat lagi kan Kang Dhani lihat lagi angkat telepon, jadi kami itu sebenarnya takut juga sebenarnya. Kita lagi marah. Tapi setelah kita sidik-sidik ya, memang setiap angkat telepon kayak gitu. tidak marah. Tadi juga udah sampaikan kan Pak Dhani bilang, memang saya tidak suka marah. Dari sejak masuk pegawai sampai sekarang juga nggak pernah marah. Saya belum pernah lihat Pak Dhani marah, gitu ya. Karena kalau beliau pemarah, pasti tidak akan sebesar ini. Betul. Jadi selama memang betul kalau Pak Kadi selama berkarir saya tidak jarang lah marah. Hanya satu yang pernah saya marahi, yaitu anak buah saya Pak Deden gitu. Pak Deden. Wah Deden lah. Denda ya udah. Pantesan pensiunnya bareng kan? Karena saya marah itu Bang, marahnya karena hal masalah pekerjaan. Ada satu lagi Sah. yang sebelumnya. Sungram. Oh, iya. Jangan nyebut merek. Iya. Depan saya itu. Ini Oh iya. Oke iya. Sekali Bapak. coba rekan-rekan yang mau ada yang mau ditanyain ke Pak Dhani, mumpung beliaunya masih seger untuk memberikan Busekdis ada yang Busekdis? Itu yang soal Apa itu? namanya tuh istilah Kang Dhani yang paling tenar geningan. Tahu? Apa tuh? Eta Oh, Kak, mau nggak kalau Kak rek balik deui mau ke kantor gitu. Misalnya kita habis dinas luar nih, rek ke kantor deui. jawabannya. Jawabannya. Jawabannya biasanya nugelo budu. Itu tuh jauh ke sana. Semua orang. Kalau ditanya kita mau ke Jadi kantor lagi nggak? kamu ke kantor lagi naik naon nggak kantor nugelo budu. Jadi bahasa untuk menjadi ungkapan menjadi icon ya. Icon bahasanya ya. Jadi kalau Pak Dhani itu mengungkapkan seperti itu. Kalau ada yang sekiranya tidak pas sama hatinya, ya pasti bahasanya adalah Tapi ada lagi kalau nggak salah itu ada lagi. bagus itu mah. Enggak bukan saya. Kang Dhani Apa tuh?
Tuh ingat tuh. Satu lagi, madinya weh. Satu lagi, liar ah. Atau lo banyak. Aduh. Dengan begitu, celotehan ya, Pak Dhani. celotehan Pak Dhani. Dengan begitu Kang Dhani itu memang jadi di mata kita jadi akrab gitu ya. Jadi Betul. apa yang diungkapkan beliau tuh kita terngiang-ngiang terus. Pokoknya jadi akhirnya apa misalnya kalau kita ngomong ini bahasanya ini. Iya. Gitu. Magelah bodoh. Di luar Nurul. Di luar Nurul. Ada Nah, ya. kadang-kadang ini udah jadi yang ini bahasanya, Iya. bahasa obrolan itu ya. Karena kita kalau ngobrol ya, ngobrol kita ngomong apa gitu, celotehannya itu yang sekiranya kita harus berpikir kayak stand up comedy gitu loh. Iya. Nah, ya kan? Apa kan contohnya kita ya? Tuh ingat tuh. Nah, ada contohnya. Tuh ingat tuh. Tuh ya ingat tuh. Komedinya. Jadi misalnya gini. Ya plesetan. Ya, misalnya kalau kita angka berapa ini angka wolu ya wolu kukus mah enak dimakan. Plesetan. Ya, plesetannya tuh ada. Kalau nangka gimana kan kemarin kan? Nangka itu? Awal bulan angka. Bukan. Dari kata nangka dulu itu enak jadi dimasak jadi gori apa itu kan bingung juga banyak. Kita harus berpikir lah jawabannya Kang Dhani itu. Ya. Oh, dia Kalau nangka kenapa nggak nanya asal usul nangka itu? Ya sebenarnya dari situ kita mau masuk ke sana gitu kan. Nggak Ya. gini, dari tadi saya dengar Pak Dhani itu ya barusan walu kukus, nangka, jadi makanan. Pantas apa kemarin? Nah, ngomong-ngomong masalah makanan ya, ceritanya saya pernah dengar kalau Pak Dhani pulang ke rumahnya nonton TV. Ya. Nah, itu yang dipeluknya itu keler. Nah, terus makan. Bukan sebesar itu Pak, kellernya agak lebar. Udah mau beli kerupuk. Tapi kalau pengakuan ke kita memang beliau ini sudah tidak pernah makan malam, Bang. Ya. Cuman kalornya habis. Nah, ngomong-ngomong masalah makanan, saya mau tanya ke Pak Dhani nih. Iya, ada Bang. Karena nanti kita tidak bisa bertanya lagi karena sebentar lagi Pak Dhani akan memasuki masa preman pensiun. Pensiun. Iya. Cik, makanan apa yang paling disuka, favorit dan selalu dicari? Karena tadi nyemil nanas nyemil, durian nyemil. Nah, yang paling disuka naon apa Dhani? Aduh, kalau makanan saya Apa semua suka? semua suka gitu. Jadi makanan cuma ada dua gitu maksudnya. Ngenah dan ngenah pisan. Paling Ada satu deh. Cuman yang nggak paling suka memang karena yang jenis ikan lah. Oh iya, benar. Oh, benar. Tapi bukannya alergi, Mm-mm. tapi karena dari kecil di rumah itu tidak dibiasakan memasak ikan. Oh iya, begitu benar. aja. Kemarin juga bilang begitu ya. Tuh pada nih, tapi seafood mah suka kan? Ya seafood juga hanya cumi tepung harus kering itu juga. Oh. Jadi kalau kita makan bersama apa namanya seafood itu kemudian jangan sampai kita Noel Lauk. bukan itu yang cumi yang goreng tepung yang kering itu Oh. jangan sampai. Noel pun nggak boleh. Nggak boleh Itu khusus puasa. buat beliau. Gitu loh. Kembali ke makanan juga nih. Dari zamannya dulu itu Pak Iwa itu orang Lalin itu beliau adalah penjaga yang setia. Dalam bahasa beliau itu memang merawat tanaman. Dulu waktu ada yang dari pertanian untuk yang apa yang hidroponik ya, hidroponik itu yang jaga Pak Iwa juga. Memang dia untuk tanaman bagus. Iya. Nah ini ada satu tanaman yang betul-betul jadi amanah dia. Nah pohonnya itu adalah pohon nangka. Bisa dan ditandatangani. Nah ini. Jadi Pak Iwa ini setiap ada berbuah nangka ini, walaupun masih kecil, dijaga benar-benar karena ada tugas khusus dari Pak Dhani. Gitu katanya. Bahwa nangka itu sudah ada. Nah, bahwa nangka itu sudah dinamain. Namanya itu Bayu 2, DSK, Kang Dhani, Pak Sekdis. Nah, itu namanya itu semua. Bayu 2. Iya, jadi semua namanya itu tertuju sama beliau. Gimana itu ceritanya itu?
Jadi cerita nangka itu bermula pada tahun berapa ya? Waktu Bandung Barat terpisah teh. 2007. 2008 ya, 2008. Nah, pada saat sebelum pisah dari Kabupaten Bandung, kita dinas-dinas diwajibkan untuk membuat suatu tanaman untuk tanaman keras Tapi menghasilkan. menghasilkan untuk ditanam di sepanjang Cirata Bandung Barat. Oh, masih. Nah, pada saat itu saya dengan pada saat itu Api Mamat dengan Pak Agus di Bandung Barat menanam mangka, alpukat, terus campedak dan lain sebagainya. Nah, sebelum pohon-pohon ini setelah tinggi diserahkan ke Bandung Barat pada saat itu zaman Pak Obat, ya saya menanam di sekeliling ini nangka. Jadi itu tahun pas 2007 lah sebelum bisa berarti ya. Bisa kan 2007 berarti. Berarti usia nangka teh udah berapa tahun? Iya, ada nangka sama duren. Nama sama duren. Ya, tapi ya ini masalahnya ini yang jadi penjaga ini kan dinamain Bayu Dua, Kang Dani, DSK. Itu kayak main. Oh, DSK itu Ya udah karena mereka tahu mungkin yang menanam itu saya dan ada di lain ya jadi nangka itu seolah-olah milik saya. Oh, bukan berita ya. Ngomong. Iya. Tapi kalau nangka itu mengkhianati itu. Bisaan tuh kata-kata. Pemilihan kata yang tepat lah ini, Pak. pohon nangka akan terus tumbuh. Iya. Tapi memang masa tugas ASN ada waktunya. Iya. Maksudnya nanti apakah ada hibah? Betul. Serah terima nanti, ya. Kira-kira itu hak kepengurusannya kan? Ya, kalau kita zaman Taruna dulu, kita mau lulus itu ada warisannya. Iya. Warisan tuh emblem, epaulet, kan, baju PDH gitu kan. Kalau kira-kira tadi kata Pak Kadis tadi, pohon nangka ini kira-kira mau diwariskan ke siapa? Diwariskan atau enggak dulu, Mas? Oh iya dulu, mau diwariskan apa enggak kira-kira? Ya pasti diwariskan. Masa mau saya ambil? Kita tetap store logam gitu ya. Ya, jadi diwariskan. Cuma kalau berbuah ya store nggak ada. Berarti udah pengurusan tetap si Iwa kan ya. Karena nangka itu nangka bagus loh. Ya. Oke, pemirsa, kita sudah 1 jam lebih kita ngobrol. Ya, mungkin ada Pesan-pesan lah, untuk pesan-pesan. sebelum kita akhiri ya kesan dulu dari Kang Dani selama ini dan mungkin nanti disambung dari Pak Kadis untuk, dan Mas Agus juga untuk pesan ke adik-adik lah karena Kang Dani kan sudah senior nih ya sudah main berarti lebih senior dari kita semua tentunya. Jangan terlalu bersedih kan ya. Ya, kami masih adik-adiknya. Sedih pasti. Iya, maka Kang. Jadi alhamdulillah selama di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung kurang lebih 29 tahun lebih lah, hampir 30. Banyak kesan yang saya dapat, tapi yang pasti kesannya adalah kesan yang menggembirakan. Kalau kesan yang ini kayaknya alhamdulillah dapat dilewati dengan baik. Ya saya berharap bahwa nantinya terutama buat adik-adik ya jagalah nama baik itu. Sedih. Jadi sedih. Jadi sedih kita ya. Jadi sedih. Karena ya Dinas Perhubungan ya sudah saya rintis gitu. Ya. Yang dulunya ya sempat isu terkotak-kotak ya Pak Kadis ya, di mana ada isu Dispena lah, Disduk lama lah, Disduk pusat, ya, ATD. Tapi alhamdulillah dengan segala perkembangan waktu ya kita bisa meredamnya dan alhamdulillah bahwa ya mempererat lah dari ini di kita ini.
ya pesannya kepada adik-adik tolong jagalah, itu aja udah. Oh, siap. Kami siap menjaga untuk amanah. Kita tetap kekeluargaan bagus. Pak Kadis, ada yang mau disampaikan ke beliau? Oke. Sosok Pak Dhani sebenarnya sudah saya kenal ya sejak sebelum saya ke Disub, gitu ya. Yang saya tahu ya, beliau itu orangnya rendah diri, ya. Rendah hati. Rendah diri. Rendah hati. Oh iya. Mungkin pemilihan kata aja ini agak Masih dulu, meleset gitu. Bukan. Harus didengarkan sampai beres dulu. Saya terbawa emosi. Jadi rendah hati gitu ya. Yang dulu saya melihat di situ itu kan sosok profil Pak Dhani itu seorang yang memang pekerja ya. Dari sejak awal saya kenal dia bekerja karena memang senior, membawa anak buahnya, dan selalu saya lihat pekerjaan dinas perhubungan tuh terekspos gitu ya. Jadi saya harapkan gitu ya, tugas Pak Dhani belum selesai. Jadi kalau selesai masa purna itu bukan berarti segalanya. Ada masa-masa kita juga mengabdi lebih banyak untuk keluarga, gitu ya, untuk masyarakat. Ya kita harapkan, kita doakan semua juga Pak Dhani bisa melalui masa purna bakti ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Tetap semangat, hidup bahagia, jalani, nikmati dan syukuri. Amin. Saya kira itu hal yang paling terbaik karena kita juga nanti akan sama-sama masuk purna bakti. Yang paling penting adalah tetap sehat, tetap semangat, jalani hidup dengan nikmati dan syukuri, itu yang terbaik. Ya. Amin. Terima kasih Pak Kadis. Dari Pak Kadis. Ini kalau secara kedinasan kan seperti itu, Mas. Kalau secara kita sebagai adik saja. Ade. Ada yang masih. Izin lah ya. Iya, siap. Mohon izin Kang. Siap. Mangga. Nah, saya ketemu Kang Dhani itu memang ramai rasanya Kang, ramai dari awal itu. Tapi makin mendekati Kang Dhani pergi ini, ramai juga perasaan saya. Ramai itu, saya kehilangan sosok tempat curhat, saya kehilangan sosok kakak, pimpinan, berat sebetulnya. Cuman namanya tugas kan pasti masih ada berakhir ya. Hanya doa terbaik lah buat kami. Dan di kesempatan ini mungkin saya mohon maaf. Mungkin ini pengakuan saya Mas ya. Nah itu pengakuan itu ya. Terlepas dari karma yang saya jalani sekarang, saya ikhlas. Enggak karma. Tapi kayaknya di antara adik-adik Kang Dhani, saya paling bandel ya. Saya paling banyak nentang. Jadi mudah-mudahan Kang Dhani ini bisa memaafkan, tulus. Karakter adik Kang Dhani ini agak antik. Sekali lagi doa terbaik lah. Amin. Sehat panjang umur. Mungkin itu aja. Di saat emosional saya meledak, saya jarang nangis. Bahasa hati saya mungkin Kang Dhani bisa paham. Sebanding-bandingnya saya, insya Allah hati saya tulus sayang. Amin. Amin. Terima kasih. Cukup Mas. Ya. Ya, kita jadi agak melo-melo sedikit ya. Ya, yang jelas semuanya waktu itu pasti berjalan. Ya. Untuk perjalanan itu harus kita jalani dan kita syukuri. Apapun yang dilakukan itulah sudah menjadi takdir dan jalan dari Yang Maha Kuasa. Kita hanya wajib menjalani
melaksanakan, mensyukuri, dan mentadaburi. Itu sekian podcast dari Parokes kan di Sub Kabupaten Bandung. Terima kasih atas perhatiannya, atas menontonnya. Salam kembali lagi untuk Parokes berikutnya. Pada hari ini kita tetap Dandru. Selamanya.